Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kita masuk pertemuan kedua mata kuliah ilmu negara dengan materi perkembangan teori negara. Jadi ilmu negara ini bukan suatu materi yang baru, tapi sejak zaman dahulu kala sudah ada pembahasan ilmu negara, ya. Jadi kalau dalam mata kuliah sejarah kenegaraan di Fakultas Hukum nggak ada ya. Di prodi PPKN biasanya ada tuh mata kuliah sejarah kenegaraan, itu ada itu bahkan pembahasan sejarah negara dari zaman prasejarah. Ya. Saya ada ngajar juga di satu kampus di prodi PPKN sejarah negara. Itu ada nyari bukunya, saya terkejut juga kok dari zaman prasejarah sampai zaman sekarang tuh ada dibahas mereka. Ya. Jadi kalau kita bicara di sini juga dari zaman dulu kala. Jadi di sini ilmu negara itu dari abad ke-19. Ya. Yang berfokus pada kerangka ilmu yang jelas. Ya. Selalu berkembang setiap waktunya. Ya kan, kalau dulu masa dulunya, masa nabi-nabi terdahulu sistem kerajaan. Ya kan? Sistem kerajaan, ada sistem sekarang kita kenal sistem kerajaan masih ada, kesultanan ada, presidensial masih ada. Bahkan negara kita presidensial, parlementer pun ada. Ada juga yang campuran, presidensial dan parlementer seperti Amerika. Ya. Jadi yang semua itu punya dasarnya, akar rumputnya gimana suatu negara itu bisa menjadi sistem presidensial, sistem kerajaan, ya kan? Seperti yang dulu kalau saya tidak salah 1946 apa 26 yang Korea pecah dua, ya kan? Kalau dulu kan adanya cuma Republic of the Korea. Ya, baru tahun 26 apa 46 saya lupa, nanti kita cek lagi. Itu baru pecah antara selatan dan utara. Ya. Terjadi perpecahan ini karena juga beda prinsip, beda sistem pemerintahan. Ya, yang kita ketahui kalau dalam sistem Korea Utara itu sistem kelahiran. Ya, walaupun ada pemilihan, tapi kan kita juga sudah mendengar isu-isu kalau tidak memilih Kim Jong Un ya apa yang terjadi. Ya, ada yang bilang hilang segala macam. Ya kan? Tapi kita nggak bisa pastikan karena kan seperti kita juga ketahui bahwa di daerah Korea Utara pun sangat amat tertutup. Ya, kalau kalian ada rezeki jalan-jalan ke sana, nggak apa-apa, aman, kita disambut. Pemerintah Korea Utara juga senang, sambut. Cuman yang nggak ada jaringan internet di seluruh negara Korea Utara. Jaringan internet cuman ada di gedung presidennya atau kepala negaranya dan juga gedung pertahanan keamanan. Ya. Jadi gedung pertahanan keamanan gunanya untuk menerima perintah peluncuran nuklir. Ananda Fadil. Ya, dalam perkembangan ilmu pengetahuan disebutkan bahwa negara makin menjadi badan yang utuh. Kalau dulu hanya dalam kelompok-kelompok masyarakat, tapi pada saat sekarang ini sudah menjadi badan yang utuh dan diakui dalam majelis PBB, ya.
Jadi kalau mau menjadi negara itu harus diakui di PBB dengan pengakuan dari anggota majelis PBB. Ya, anggota majelis PBB itu berasal dari perwakilan negara-negara merdeka. Ya. Yang kalau kita tahu saat sekarang ini ada konflik Israel Palestina, ya memang kalau kita lihat itu di Palestina sudah ada pengakuan 186 negara merdeka mengakui keberadaan Palestina. Saya rasa 186. Kalau udah ada pertambahan, saya belum terlalu update juga. Yang terakhir saya dengar 186. Ya. Ya, dalam teori-teori negara ini ada beberapa teori negara yang dikenal dalam sistem yang berlaku di dunia ini. Yang pertama teori negara korporatis. Yang kedua teori negara strukturalis. 3 negara formal, teori negara formal. Teori negara kapitalis klasik. Yang kelima teori negara Marxis klasik. Yang keenam teori negara Bonapartis. Yang ketujuh teori negara pluralis. Dan yang ke-8 teori negara organis. Jadi ada 8. Kita coba jelaskan satu persatu. Ya. Yang pertama teori negara formal. Apa itu? Teori negara ini melihat negara sebagai sebuah lembaga formal dengan sudut pandang normatif dan yuridis. Apa maksudnya? Bahwa suatu negara itu diakui sebagai suatu negara jika sudah ada struktur normatif dan yuridisnya. Apa itu? Sudah ada pemerintahannya. Sudah ada hukum dasarnya, ya, yang berlaku bagi seluruh wilayah negaranya. Harus ada. Jika tidak ada, tidak bisa diakui sebagai suatu negara. Ya, nggak akan mungkin diakui sebagai suatu negara jika ternyata negara itu tidak mempunyai pemerintahan yang kuat. Ya. Struktur-struktur yang ada di dalamnya serta aturannya tidak kuat. Apa itu? Seperti pertahanan keamanannya harus jelas, harus kuat untuk melindungi negaranya dari serangan asing. Ya. Karena pada prinsipnya fungsi suatu negara itu adalah sebagai penjaga keamanan dan ketentraman. Ya. Apa maksudnya? Bahwa suatu negara itu bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman wilayah negara sekitarnya. Ya. Jadi bukan hanya wilayah negara dia aja, akan tetapi wilayah negara-negara perbatasan yang bersebelahan dengan negaranya itu dia harus juga bertanggung jawab. Ya, jangan tidak open atau tidak peduli. Ya, karena dengan seperti itu nanti jika terjadi suatu konflik negara, itu akan kita juga ditanyakan dalam mahkamah internasionalnya. Ya.
Kenapa dipertanyakan? Ya, kalau ada konflik, ada pertentangan, ada apa, dalam suatu persidangan tetap harus menanyakan saksi minimal 2. Ya. Kalau ada pertikaian, saksi 2. Jadi ada saksi dari orang pertama, orang kedua, dan saksi dari pihak netral. Ya. Teori negara ini juga dipandang sebagai pendekatan tradisional. Nah, pendekatan tradisional berarti bagaimana kita menyampaikan negara dan hukum yang akan dilaksanakan kepada masyarakat itu agar dapat diterima masyarakat, bukan jadi penolakan. Ya. Contoh, kita ambil contoh di negara kita dalam pembentukan KUHP nasional. Ya. Jadi kalau kalian lihat draft pertama KUHP nasional itu tahun 2005. Ya. 2005 itu KUHP nasional, dan baru disahkan sebagai KUHP nasional, berlaku secara nasional pada 2022 kalau saya nggak salah ya, akhir 2022 apa awal 2023. Dan akan tetapi sudah diberlakukan pun tidak serta-merta itu berlaku, tapi baru benar-benar berlaku 3 tahun yang akan datang. Ya. 2025 atau 2026. Jadi dari diberlakukannya undang-undang ini 2022-23 dikasih waktu 3 tahun. Ya. Maaf kata, jika ada kesalahan dalam penerapan pasal di undang-undang itu bisa ajukan ke MK. Ya. Ajukan, siapa aja bisa mengajukan. Baca betul-betul, jika ada yang salah, tidak wajar, ajukan. Kenapa? Jangan sampai ketika undang-undang sudah berlaku baru kita gugat. Ya. Karena kalau seperti itu akan sangat mengganggu nantinya dalam pelaksanaan hukum yang ada. Ya. Misal contoh nanti digugat pasal ini, saya masih ambil contoh masih dalam KUHP lama ya. Misalnya digugat pasal 340 pembunuhan berencana. Ya. Jadi kalaupun sudah masuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi misalnya merevisi pasal itu, selama ini belum diputus, ini tetap berlaku. Akan tetapi nanti akan jadi rancu ketika putusannya mendekati tanggal putusan pidananya mendekati tanggal putusan di Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Tidak boleh sama. Karena kalau boleh sama nanti dikira orang lagi. Jamnya, menitnya, detiknya, mana yang duluan. Kalau duluan MK, maka pengadilan negeri kasusnya harus yang baru. Kalau duluan yang putusannya, perkaranya, maka pakai yang lama.
Jadi kalau kita lihat lagi pendapat sarjana, ada menurut Miriam Budiarjo bahwa tatanan yang melekat pada ruang gerak negara dalam porsinya yang sangat sempit didorong oleh keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif dan efisien. Apa maksudnya? Di dalam penyelenggara negara itu, ya, misalnya lah presiden. Presiden itu sebenarnya banyak yang ingin dilakukannya terhadap pekerjaannya sebagai presiden, berkaitan dengan masyarakat segala macam, ya. Tapi akan menjadi sangat terbatas jika dia sendiri yang bekerja, ya. Gak akan mungkin dari Sabang sampai Merauke presiden bisa menyelesaikan masalahnya dalam waktu 5 tahun. Bahkan 10 tahun pun mungkin agak antara iya dengan enggak. Makanya dalam pelaksanaannya, seorang presiden itu menerapkan tim-tim khusus untuk meneliti dulu, untuk mengkaji dulu. Jika memang diperlukan, dia turun. Jika masih bisa dihandle tanpa dia turun, dia tidak turun. Tapi pasti nanti presiden bakalan ke situ juga. Kenapa? Karena dalam masa jabatannya presiden itu pasti akan ada kunjungan ke daerah-daerah, ya. Makanya semalam yang kena, kalau nggak salah di Lampung apa Bengkulu semalam, yang Presiden Jokowi masuk ke wilayahnya itu, ternyata jalannya berlobang, ya. Padahal udah disiapkan oleh gubernurnya jalan kota, ya, jalan ibu kota. Tapi memang kalau saya bilang ya mohon maaf sebelum ya, Pak Jokowi ini agak usilnya dalam hal positif ya. Coba jangan jalan situ, coba kita ambil ke jalan sebelah sini kan. Nah, supirnya bilang, Pak ini betul kita jalan sini, jalan. Nah, jalan, mobil goyang-goyang. Apa dibilangnya? Ini kenapa mobil goyang-goyang? Apa ada masalah dengan mobilnya? Ya, bukan jalan yang dibilang. Maka langsung asistennya, ajudannya, telepon gubernurnya, Pak, kami rombongan Pak Presiden lewat jalan ini, dan kata Pak Presiden mobilnya goyang-goyang. Ya, kenapa lewat jalan situ? Kan kami sediakan jalan sini. Gak tahu Pak Presiden yang minta jalan sini. Nah, harusnya memang seperti itu, ya. Kalau kalian jadi caleg atau jadi calon-calon di pejabat publik, ya, jangan 100% percaya sama tim sukses kalian, ya. Kalau kalian percaya dengan tim sukses kalian, maka dia akan mencari yang terbaik di daerahnya untuk menyampaikan ke kalian, ya. Kalau kan jadi pejabat di PNS misalnya, ya, di pemerintahan Kota Medan misalnya, jangan percaya, ya. Bahkan kalau kita ingin melakukan kunjungan misalnya ke satu kecamatan tertentu, jangan terlalu percaya sama cakap camat misalnya. Kita harus teliti sendiri, kita harus turun langsung, ya. Itu supaya kita tahu apa kendala di bawah, apa kendala di akar rumput itu, ya. Masa-masa politik ini kan banyak tuh kata-kata akar rumput. Dasarnya, di dasarnya itu apa masalahnya. Harus tahu pejabat-pejabat itu. Bukan hanya sekedar tebar-tebar janji, ya. Yang kedua ada teori negara kapitalis klasik, bahwa teori ini merupakan
pertentangan dengan pandangan kapitalisme klasik yang dikemukakan Adam Smith tentang pengaturan masyarakat oleh tangan yang tidak tampak. Apa maksudnya? Ini seperti istilah, ya. Jadi penyelenggaraan pemerintah dengan tangan yang tak tampak. Harusnya jangan. Ya, kalau menurut teori ini harusnya pelaksanaan pemerintah itu dengan cara yang tak tampak dan cara yang tampak. Kenapa? Ya, kan pasti selalu tuh. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita hanya menjalankan sesuatu apa yang tampak, maka akan banyak lagi keluhan-keluhan yang tak tampak yang enggak kita sentuh. Ya. Makanya saya sebenarnya agak tidak suka dengan judul reses yang dilakukan oleh anggota DPR yang ada beberapa kali datang ke wilayah saya. Anggota DPRD atau DPRD provinsi atau kota. Kenapa? Saya rasa dana reses itu bukan 5 tahun sekali turunnya, tapi setiap bulan. Kenapa mereka datangnya, berkunjungnya hanya di waktu-waktu dekat musim politik? Ya kan? Kalian yang di daerah kalian masing-masing, selama 5 tahun ke belakang ini, ada nggak anggota dewan yang datang ke daerah kalian? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau sekarang, oh jadi rajin kali mereka. Iya Pak, ada. Ya kan? Saya aja di daerah saya udah ada 3 sampai 5 anggota DPR dari bermacam partai datang. Judulnya reses. Saya bilang, Pak, reses itu bukan 5 tahun sekali. Ya, jadi selama 4 tahun ini Bapak kemana aja? Diam mereka. Kalian harus berani, kalian hukum, mahasiswa hukum. Kalau datang ke wilayah kalian, itu kita tidak menghina, kita bertanya sebagai masyarakat. Pak, reses itu setahu saya keluarnya setiap bulan, bilang. Tapi kenapa Bapak datang baru sekarang? 4 tahun ke belakang ini Bapak kemana, bilang. Apa Bapak salah alamat, bilang. Ya kan? Jadi ayu tingginya Pak ya, alamat palsu ya. Iya. Nggak nyampe-nyampe dia ke tempat kita. Nyampe di tahun kelima. Yang udah mau habis masa jabatannya. Yang butuh. Lagi bagi sepatu pula, Pak. Itulah. Jalannya macet Pak. Macet Pak, banyak lampu merah Pak. Iya, jadi 5 tahun baru sampai ya kan. Iya Pak. Makanya saya heran bagi-bagi sembako, bagi-bagi apa, aduh. Ya masyarakat nggak apa-apa, kalau memang dikasih ambil aja. Ingat, dalam agama Islam rezeki itu tidak boleh ditolak. Ya kan? Masalah pilihannya masing-masing. Iya Pak, kapan lagi dapat dana dari mereka ya Pak? Iya. Nah, cuma omongan aja kan Pak. Ambil aja. Saya pun itu, saya ambil aja. Dikasih ambil rezeki namanya. Anggap aja rezeki orang. Ada sebagian yang ngasih, ada yang boro-boro ngasih ya Pak. Iya, betul. Ada juga yang udah ngundang gayanya di kafe di kafe mahal ya kan, di Jalan Bromo ya. Kafe Sarah. Ya. Gayanya di kafe Sarah ya kan, yang kafe agak sedikit mahal lah bilangnya kan. Tapi pulangnya cuman dikasih minyak goreng 1 liter. 5 tahun cuman ngasih minyak goreng 1 liter. Tahu salah dipilih gitu. Iya, paling mahal minyak goreng 1 liter berapa? 20, 15. Wah, itu makanya. Kan? Ya itu ya udah nggak apa-apa, ambil aja minyak gorengnya. Nggak usah pilih dia. Cari yang lain aja, yang masuk di akal. Atau kalau memang nggak ada yang tahu
calegnya, ya udah nggak usah pilih caleg, ya partainya aja yang dipilih. Iya, Pak. Nah, saya sih seperti itu aja. Keseringan saya kok pemilu gitu, kalau nggak ada yang tahu, saya orangnya aja, apanya aja, calegnya aja, partainya aja. Saya pun kalau pilih calegnya itu yang saya betul-betul kenal, ya. Selama ini tetangga, ada tetangga saya ada, ya. Ini tahun ini ada juga satu alma mater dari SMA saya, kakak atasan saya, ya. Jadi kalau yang masih tetangga dekat satu alma mater, ya nggak apa-apa lah, kita dukung, ya kan. Masih kenal, ya kan. Dia pun nggak ngasih, nggak apa-apa, masih tetangga sebelah rumah, ya. Mamanya sering ngaji depan rumah kita, ya. Depan rumah saya musola. Jadi ya nggak harus sih, tapi ya kita aja lah masing-masing. Jadi gimana? Itu jadi setiap jadi para calon, bukan calon lagi, anggota parlemen yang sudah duduk itu, ya, selain mereka sudah tahu apa kerjaan mereka yang dibebankan selama 5 tahun itu, ya. Jadi kalau kalian jadi caleg, misalnya kalian dilantik, kalian udah ada tuh kerjaan selama 5 tahun ngapain, ya. Jadi kerjaan kalian bukan hanya itu, tapi kalian harus turun ke akar rumput, harus ke dasar. Di mana dapil kalian, kunjungi, ya. Caleg itu, kalau boleh saya kasih pendapat, ya, caleg itu harusnya, anggota legislatif itu harusnya, itu kerjanya 30% cuman di kantor. Itu saat rapat, saat sidang, saat ini, saat itu, ya kan. Harus ya 70% dia keliling ke seluruh dapilnya, tanya apa masalah di situ, ya. Kalau Kota Medan mungkin masalahnya nggak jauh-jauh beda, banjir saat hujan, ya kan, ya. Lampu sering hilang, lampu kalau udah besar sedikit sering hilang, mesin pompa air hilang, ya kan. Nah, itu sama semua. Jadi dia harus tahu masalah-masalah kecil seperti itu. Bukan hanya para pekerja-pekerja publik ini, anggota-anggota parlemen, tahunya cuma 5 tahun sekali. Hebohnya cuma saat pemilihan, ya. Nanti kalau udah menjabat, ganti nomor. Waktu kampanye dikasih nomor HP ke warga. Nanti Bapak Ibu kalau ada masalah silakan hubungi. Bagian nomor HP, ya kan. Udah dilantik, nomor HP nggak hidup lagi, ganti nomor. Lupa sama masyarakat. Nah, nanti kalau ditanya, Pak, kenapa nomor apa nggak apa? Lupa isi pulsa. Jadi mati. Masa anggota dewan lupa isi pulsa? Modus itu, Pak, modus. Makanya kalau kayak kita mungkin lah lupa isi pulsa, ya kan. Udah ada wifi, ada apa, kan wajar kalau lupa isi pulsa. Tapi kalau kayak orang-orang penting kayak gitu, anggota DPR, wali kota misalnya, maaf, gubernur, kalau sampai katanya nomor yang disebarkannya ke masyarakat itu lupa isi pulsa, itu udah keterlaluan. Itu saya bilang, karena di teori negara kapitalis klasik ini tuh juga sudah dikatakan bahwa seorang pejabat publik itu selain mengerti aturan, harus juga tahu apa yang ada di masyarakat. Jangan hanya aturan pelaksananya aja. Kalau hanya aturan pelaksananya, kalau anak-anak hukum, anak sospol, itu udah paling tahu itu aturan di pemerintahan tuh gimana, ya. Karena yang dipelajari undang-undangnya terus. Tapi belum tentu anak hukum, anak sospol bisa melaksanakannya, ya kan. Mereka lah yang yakin bisa menjadi caleg,
duduk. Ya. Yang ketiga, teori negara Marxis klasik. Dalam teori ini, negara dipandang sebagai badan yang tidak mandiri dan tidak memiliki kepentingan sendiri. Ya, negara dianggap sebagai badan yang tidak mandiri dan tidak memiliki kepentingan sendiri. Apa maksudnya di sini? Ya, negara dalam hal ini kita garis bawahi sebagai pejabat negara. Kita bilanglah presiden. Ya, jadi presiden itu tidak punya kepentingan pribadi setelah dia mengangkat sumpah jabatan presiden. Ya, itu kepentingan pribadinya, kepentingan kelompok, kepentingan golongannya itu hilang semua. Yang ada hanya kepentingan masyarakat. Itu nomor satu. Oke, kalau kalian jadi pejabat-pejabat publik, jadi anggota legislatif, ya, kalian jangan mau mendahulukan kepentingan kelompok atau golongan atau partai kalian, ya, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Ya, kewajiban kita sebagai anggota legislatif terhadap partai politik boleh aja. Misalnya ada setoran 20%, nggak ada masalah. Ya kan? Itu memang ADART-nya suatu partai, ya nggak apa-apa. Cuman ketika kita sudah menjalankan apa yang kita harus berikan kepada partai, akan tetapi partai meminta lebih, itu kita bisa sedikit menolak atau menunda, minimal menunda, jangan menolak. Ya, ntar dulu, saya masih ngerjakan misalnya perbaikan jalan di jalan ini. Ya, kepentingan masyarakat dulu, bukan kepentingan golongan atau kelompok. Salah kalau kalian dulukan kepentingan kelompok atau golongan. Ya, karena di setiap anggota legislatif itu ada dana aspirasi. Ya, setiap anggota legislatif yang duduk itu ada dana aspirasi yang nilainya juga tidak kecil. Ya, jadi harusnya dana aspirasi itu digunakan untuk masyarakat. Ya, jadi kalau caleg itu datangnya cuma 5 tahun sekali saat mau dekat pemilihan, perlu dipertanyakan ini dana aspirasinya dipergunakan kemana? Ya, karena dana aspirasi itu harus menjangkau aspirasi dari masyarakat. Ya, orang satu caleg itu biasanya antara 2 sampai 4 daerah pemilihan. Ya, masa bilanglah 4, masa nggak bisa mengendalikan 4? Nggak bisa mengendalikan 4, nggak bisa menampung aspirasi dari 4 wilayah, ngapain minta jadi caleg? Ya kan? Jadi harus betul-betul kalau kalian benar-benar ingin masuk, ingin duduk, harus benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Ya, kalian PNS pun, ya mohon maaf ya kalau ada yang PNS, karena kita kalau dipertontonkan video-video pejabat di Jawa-Jawa sana, miris kayaknya. Yang saya lupa di daerah mana itu, yang UGD 24 jam,
Di puskesmas ya ada UGD 24 jam, tapi jam 3 sore udah tutup. Alasannya jam kerjanya cuman sampai jam 5. Halo, kalau kalian petugas publik, pejabat publik, apalagi yang di garis terdepan, kalau kalian bekerja di rumah sakit itu memang yang di garis terdepan. Ya, dalam bidang kesehatan. Kalau mau kata kalau di daerah-daerah perang, ya kalian yang orang pertama yang berurusan dengan korban perang. Ya. Jadi kalau kalian bilang ada jam waktunya, waktu kalian diangkat sumpah sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai apapun kalian diangkat sumpah, itu kalian sumpahnya benar-benar dari hati apa sekedar pengucapan sumpah aja? Kan? Kalau ternyata sekelas puskesmas aja ada jam tertentunya, jam operasional ya, nggak boleh ya. Rumah sakit pemerintah harusnya ya, rumah sakit pemerintah, puskesmas itu nggak boleh ada jam operasional ya. Jam operasionalnya ya udah jam kerja dia dari dari jam pagi misalnya, atau mungkin 24 jam, mau bilang dari pagi sampai jam berapa ya, karena UGD, IGD, ICU, ICCU itu harus 24 jam terbuka ya. Jadi kalau kalian yang punya usaha rumah sakit misalnya itu bagus, tapi kalian harus berani menaruh satu dokter spesialis UGD ya. Kita nggak bisa meminta dokter spesialis duduk di situ. Jadi ada dokter yang ngerti nangani pasien di UGD, baru kita laksanakan. Itulah kalau pejabat publik, kita harus benar-benar tahu mana porsi kita, mana yang enggak. Ya, dengan kita menjadi pejabat publik bukan berarti semua kita kerjai. Kita lihat apa masalahnya. Oh Pak, ini misalnya kalau minggu lalu saya bilang chipnya nggak cair-cair. Ini gimana Pak? Nah, kita kan nggak ngurus chip misalnya, tapi kita anggota legislatif dari daerah situ. Ya kita sampaikan, tanya sama dinas pendidikannya, ya, tanya sama kepala sekolahnya, tanya sama bank BRI-nya, kenapa chipnya tidak cair? Ya, ada saya lihat di video-video pendek di snack TikTok segala macam itu, yang anggota DPR yang mencerca memberi pertanyaan yang bertubi-tubi kepada Menteri Pendidikan. Ya, saya sering nonton itu. Apa intinya? Dia menemukan di masyarakat kalau si ibu dan si anak penerima KIP tidak menerima uang, tapi catatan di bank sudah dicairkan. Ngerinya permainan itu. Sekarang kan dipotong loh Pak. Bukan hanya dipotong, bukan dipotong. Ini sama sekali nggak dapat. Coba, kalian cari tuh videonya di YouTube, ada itu. Nah, waktu rapat itu Menteri Pendidikan pun sampai terdiam dia. Ya, karena BRI dan BNI yang mencairkan uang itu ditanya pun lempar-lempar. Saat orang tua bertanya kepada bank, silahkan tanya kepada sekolah. Saat sekolah dinanyakan kepada kepala sekolah, silahkan tanya ke bank. Orang tua dibola-bola. Ya. Makanya kalau kalian ada keluarga yang anggota legislatif, anggota dewan, tolong konsen juga, minta tolong awasi hal-hal seperti itu. Ya. Sama ini kayak tetangga depan rumah saya, masuk SMP dari jalur afirmasi, dari jalur KIP,
Sampai sekarang sepeser pun belum ada keluar. Ini sudah mau ujian, udah mau 1 semester ya, hampir ya, udah setengah semester udah lah ya. Nah, coba udah berapa bulan belum keluar sepeser pun belum. Seharusnya dia siswa baru masuk SMP afirmasi. Seharusnya kan ada uang perlengkapan, ada uang baju, uang tas segala macam ada itu kan di awal kan. Ini nggak dapat juga. Apa mungkin dari negara nggak cair? Nggak ngerti, Pak. Ya, yang saya heran juga, saya yang ngeprint buku tabungannya. Yang dimintain tolong orang tuanya, saya yang nyetak buku tabungannya. Dan ternyata buku tabungannya tidak diprint. Ya. Sama kayak yang dibilang anggota dewan itu. Buku tabungan tidak pernah diprint. Kalian boleh tes kalau ada anak atau saudara kalian punya anak yang dapat KIP, kalian cek ke bank, itu tidak pernah di-print. Paling kalau ada uang masuk waktu saat kita ngecek, itu ditulisnya pakai pensil. Ada 250. Pakai pensil. Saya nggak bisa apa-apa karena bukan anak saya. Ya kan? Saya cuma diminta tolongi ngeprint buku tabungannya. Ya? Gak pernah mereka mau ngeprint buku tabungan. Kenapa? Ya, harusnya kan kalau kita sebagai nasabah yang biasa, setiap kita datang ke teller pasti dicetak buku tabungan, di print. Kalau kita minta langsung di print. Kalau kita nggak minta pun kita nyetor itu di print full. Ya, 3 bulan kita nggak nyetak buku itu 3 bulan di print mereka. Kalau di atas 6 bulan baru direkap mereka. Kenapa buku tabungan KIP ini tidak di print seperti itu? Karena memang udah ada, mungkin sudah ada penyelewengan karena jadi takut untuk orang bisa dapat bukti melaporkan ke KPK, ke polisi, kejaksaan. Kan ngeri ya. Seharusnya kalau yang udah berkeluarga, yang punya anak dapat KIP, bisa tuh recokin aja banknya. Saya mau di print bilang. Memang nggak di print ya. Jadi apa gunanya kalian kasih buku tabungan nggak di print bilang? Saya mau di print. Berapa biaya ngeprint saya bayar bilang? Berapa? 5.000, 10.000 print aja bilang. Nggak akan berani mereka. Dan disitulah banyak permainan. Ya? Ada teori negara Bonapartis. Ya, dalam teori ini negara tidak hanya dipandang sebagai alat yang berkuasa atau alat yang mendukung kaum-kaum Bonapartis. Ya. Jadi negara sini dianggap bukan sebagai pendukung kaum Bonapartis atau kaum-kaum ekonomi kuat. Ya. Karena kebanyakan kan kalau di banyak negara-negara di dunia kan seperti itu. Orang-orang yang punya ekonomi kuat pasti terpandang di negara itu. Ya. Sebagai contoh saya lupa tuh namanya vloggernya. Ada yang vlogger yang dari Israel tapi dia saya lupa agamanya kayak Muslim. Tapi dia sering keliling-keliling traveling. Ya. Jadi saat dia mau traveling masuk ke negara-negara pendukung Palestina itu nggak bisa karena dia paspornya Israel. Pak, izin dulu Pak ya, mau magriban dulu Pak. Iya ya. Assalamualaikum Pak. Jadi karena dia nggak bisa, dia beli paspor dari negara lain, negara kecil, negara kepulauan. Jadi syaratnya hanya invest misalnya $5 miliar. Saya lupa berapa invest ya dibilangnya.
Kalau nggak salah 5 miliar dolar invest di situ. Bukan uang kita hanya sekedar ditahan, tapi kita diberi satu perusahaan. Kita dikasih paspor, dikasih identitas negara itu, kita diberi satu perusahaan. Nah, jadi contohnya di sini itulah kaum-kaum yang memiliki ekonomi kuat mudah dapat kewarganegaraan dimanapun. Ya. Ada teori negara pluralis. Ya, kalau negara pluralis ini itu mementingkan akan hubungan yang ada dalam masyarakat. Ya, dalam suatu negara itu hubungan itu sangat amat penting agar dari masyarakat paling rendah, kelas paling rendah ke presiden sekalipun itu dapat terhubung. Ya, jangan ada terputus oleh satu atau dua yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Ada teori negara korporatis, diartikan sebagai sebuah proses pengambilan putusan atau kebijakan yang dilakukan oleh lembaga badan yang terorganisir. Ya, proses pengambilan putusan atau kebijakan yang dilakukan oleh lembaga badan yang terorganisir. Nah, jadi dalam suatu negara itu badan-badan penyelenggara negara itu harus benar-benar berjalan efektif. Ya, harus efektif. Mulai dari DPR segala macam. Saya dua materi lagi, kita selesaikan aja ya, nggak lama, paling 5 menit. Teori negara strukturalis, ya, memperhatikan bahwa negara memiliki kemandirian secara relatif yang disebut relativitas negara. Ya, jadi suatu negara itu memiliki kemandirian. Kemandirian itu tidak tergantung oleh pihak manapun dari luar negaranya. Ya, mandiri secara ekonomi, politik, segala macamnya harus benar-benar mandiri. Ya. Ada teori negara organis. Di sini lebih kepada suatu negara itu memiliki kemandirian yang besar. Ya, memiliki kemandirian yang besar sehingga dapat menjalankan sistem pemerintahannya sendiri tanpa tergantung oleh apa kebijakan dari dunia internasional. Ya, ini materi hari ini, materi kedua. Ya, saya rasa sampai sini. Setelah dari pertemuan kedua ini nanti saya kasih tugas di grup. Tugasnya gimana? Nanti dikumpulnya pada saat UAS. Jadi saya ngasih tugas pun nggak serta-merta cepat kumpul, lama. Ya, dari sekarang nih pertemuan 2 sampai UAS masih ada 12 sampai 13 pertemuan lagi. 12 sampai 13 minggu lagi. Kalau nggak ada libur, kalau ada libur berarti ada sekitar 15 minggu. Ya, jadi saya kasih tugas juga santai. Ya, ini pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan mungkin, ini karena udah maghrib juga, saya makanya mintanya di jam kedua supaya nggak kena maghrib kali, nggak enak juga ya kan. Kalian tanyakan di grup aja, nggak apa-apa, nanti saya sampaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.